Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Kembali bersama dengan saya, Pendeta Uciap, Gembala Gebis, Kristus Pembela Kupang. Dan hari ini kita ada di minggu terakhir dari bulan Mei tahun 2020. Karena masih di bulan Mei, maka tema kita masih sama, yaitu tentang courage atau keteguhan hati. Dalam seri keteguhan hati bagian yang kelima ini, subtema yang ingin saya bagikan bagi jemaat Tuhan semua adalah bahwa menanti atau menunggu itu tidak semenyebalkan itu. Silakan jemaat Tuhan membuka bersama dengan saya Alkitabnya di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya, nantikanlah Tuhan. Firman Tuhan ini sangat menarik karena dikatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan kemudian diperintahkan bagi Anda dan saya untuk menantikan atau menunggu Tuhan. Menantikan kata lainnya adalah menunggu. Banyak orang percaya kehilangan keteguhan hatinya ketika mereka diminta untuk menunggu. Baik itu menantikan jawaban doa, menantikan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Sehingga dalam waktu menunggu itu, mereka kemudian kehilangan kekuatan hati mereka. Mereka kehilangan keteguhan hati mereka. Mereka kehilangan kepercayaan mereka kepada Allah. Nah, kebenaran firman Tuhan ini sungguh menarik. Kalau Bapak Ibu perhatikan terjemahannya di dalam versi The Message, dikatakan begini, I'm sure now I'll see God's goodness in the exuberant earth. Artinya begini, saya akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di tanah yang subur, yang penuh dengan sukacita. Lalu dia bilang gini, stay with God. Kata stay with God artinya tunggu atau adalah bersama dengan Tuhan. Berada bersama-sama dengan Tuhan. Take heart, don't quit. Artinya jaga hatimu, tetap kuat dan jangan menyerah. I'll say again, stay with God. Saya sampaikan sekali lagi, tinggallah atau adalah bersama-sama dengan Tuhan. Orang menyerah bukan karena tidak punya kemampuan. Orang menyerah bukan karena tidak punya kekuatan, tapi orang menyerah karena tidak sabar untuk menunggu. Mereka menyerah karena mereka tidak mau berlama-lama untuk menantikan jawaban doa. Menarik untuk jemaat Tuhan perhatikan di sini, kata teguhkanlah yang ada di ayat yang ke-14 Mazmur pasal yang ke-27 ini berbeda dengan kata teguhkanlah yang pernah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Nah, kata teguhkan di sini yang dikatakan dan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dikatakan teguhkanlah hatimu, terjemahan King James Version-nya dengan ambil good courage. Tapi terjemahan kata teguhkan dalam bahasa Ibrani di situ memakai kata kasak. Nah, kata kasak ini punya pengertian yang sangat luar biasa untuk kita pelajari bersama-sama sepanjang pagi ini. Kata kasak punya 3 pengertian yang saya ambil secara garis besar. Yang pertama, kata kasak punya pengertian memelihara terus-menerus. Apanya yang dipelihara? Hatimu harus dipelihara terus-menerus. Hati kita harus dijagai, dipelihara, di-maintain. Untuk apa? Supaya hal-hal yang baik itu terus terpelihara sempurna. Nah, kata kasak juga punya pengertian menguatkan pertahanan. Jadi apa yang dikuatkan? Hati kita harus dikuatkan. Karena hati kita menjadi benteng awal untuk masuknya perkara-perkara, baik perkara-perkara baik maupun perkara-perkara yang kurang baik. Sehingga Daud bilang begini, engkau harus menguatkan pertahanan hatimu, menjagainya seperti menjagai sebuah benteng. Sehingga kita bisa pilih hal-hal apa yang bisa kita izinkan masuk dalam hati kita, dan hal-hal apa yang kita tidak izinkan untuk masuk dalam kehidupan kita. Anda dan saya diberikan kekuatan untuk itu, untuk menguatkan pertahanan kita. Secara tidak langsung, ketika kata kasak ini mempunyai pengertian menguatkan pertahanan, berarti ada kemungkinan-kemungkinan di mana di waktu-waktu tertentu hati kita menjadi lemah. Ada kemungkinan-kemungkinan di mana waktu-waktu tertentu hati kita tidak kuat untuk menanggung berbagai perkara-perkara dalam kehidupan. Ketiga dari kata kasak punya pengertian mengendalikan dengan tenang. Bapak Ibu pernah ada dalam situasi di mana hati kita menjadi begitu tidak tenang, hati kita menjadi gerasak gerusuk untuk mengerjakan segala sesuatu dengan secepat-cepatnya. Kemudian kata kasak ini punya pengertian kendalikan hatimu dengan tenang. Jadilah tenang. Dalam 1 Petrus dikatakan begitu, jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Jadilah tenang, karena dalam ketenangan itu kita bisa memikirkan perkara-perkara dengan baik. Dalam ketenangan itu kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar. Dalam ketenangan itu kita bisa berjalan dan memikirkan apa
yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian ketiga pengertian dari kata kasah. Pelihara terus-menerus hatimu. Tetap kuatkan pertahanan benteng hatimu. Dan yang ketiga, tetaplah kendalikan dengan tenang kehidupan di dalam hatimu. Itulah pengertian yang sama dengan teguhkanlah, kuatkanlah, dan teguhkanlah hatimu. Akan tetapi di ayat yang ke-14 ini juga ada dua kata yang diulang dengan sangat luar biasa. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Dua kali diulang kata nantikanlah. Berarti Daud sedang memberikan suatu kesan bahwa sangat penting untuk menantikan Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan nantikanlah Tuhan yang disampaikan oleh Daud kepada Anda dan saya pada pagi hari ini? Kata nantikanlah di sini dari bahasa Ibrani kafah. Sama-sama bilang kafah. Kafah. Nah, kata kafah ini punya tiga pengertian. Yang pertama, mengharapkan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menantikan atau menunggu dengan tidak bosan-bosan. Dengan kata lain, menunggu dengan kesabaran. Yang ketiga, menunggu dan tetap sabar menunggu sekalipun pertolongan itu lambat datang. Perhatikan kata kuncinya, lambat datang. Jadi sebenarnya jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Daud sedang mengimplikasikan kepada Anda dan saya pada pagi hari ini bahwa supaya kita bisa memiliki hati yang teguh itu tadi, hati yang bisa di-maintain terus menerus, hati yang bisa dijaga pertahanan bentengnya agar tetap kuat, hati yang bisa terus terpelihara dengan sempurna, maka kuncinya hanya satu, Daud bilang nantikanlah Tuhan. Nah, dalam menantikan Tuhan, dalam menunggu itu kita perlu kesabaran. Dalam menunggu itu ada prosesnya. Tapi dalam menunggu itu kita akan mendapatkan jawaban Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Akan tetapi di tengah-tengah dunia yang serba cepat di dalam proses segala sesuatu, banyak orang yang tidak lagi senang untuk menunggu. Anda dan saya juga pasti tidak senang untuk menunggu atau menantikan banyak hal. Barangkali Anda sedang yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini dari rumah. Anda sedang menanti agar bisa memiliki seorang anak dalam rumah tangga Anda. Atau mungkin hari ini ketika Anda menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini, Anda sedang menantikan jawaban doa Anda atas pekerjaan Anda. Anda sedang menantikan jawaban Tuhan atas pertolongannya terhadap rumah tanggamu. Anda sedang menantikan jawaban Tuhan untuk mungkin bisa memiliki jodoh, wahai anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi banyak dari kita tidak suka menunggu karena kita terbiasa bosan ketika menunggu. Nah, kita akan lihat apa yang menyebabkan sehingga kita tidak lagi suka untuk menunggu di hari-hari atau di waktu-waktu yang sekarang ini. Sehingga ketika kita tidak suka lagi menunggu, maka kita juga tidak suka untuk menantikan jawaban Tuhan dengan waktu Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita tentunya. Banyak kita tidak suka menunggu. Yang pertama, kita tidak suka menunggu karena biasanya menunggu itu adalah hal yang tidak pasti. Kita menunggu apakah jodoh saya akan datang kalau saya tunggu 1-2 tahun lagi. Kalau saya tunggu lagi setengah jam, apakah kemudian pekerjaan ini akan jadi milik saya. Kalau saya menantikan sampai akhir tahun ini, apakah Tuhan akan pulihkan rumah tangga saya. Jadi seolah-olah kita ada dalam kondisi yang tidak pasti ketika kita ada dalam state menunggu. Ketika kita menantikan, kita menunggu selalu tidak menyenangkan karena itu ada dalam ketidakpastian dalam kehidupan kita sepertinya. Nah, juga kenapa orang tidak suka menunggu? Yang kedua, karena ketika kita menunggu seolah-olah kita bukan lagi menjadi prioritas dalam kehidupan ini. Oke? Jadi kita tidak suka menunggu karena kita mau selalu menjadi prioritas. Kita yang harus diutamakan, kita yang harus didahulukan, kita yang harus dipentingkan. Bapak Ibu perhatikan ketika lihat ada orang yang antri mungkin di bank atau di rumah sakit atau mengantri apa saja, beberapa orang biasanya potong antrian karena mereka merasa diri mereka prioritas. Atau kalau Bapak Ibu lihat di bank-bank ada sebuah ruangan yang dikhususkan menjadi nasabah prioritas. Kalau kita bukan nasabah prioritas, maka Anda diwajibkan untuk menunggu. Tapi kalau mereka adalah nasabah prioritas, mereka punya ruangan yang akan segera dilayani karena mereka adalah prioritas. Nah, banyak kita tidak bisa atau tidak mau menunggu karena kita ada dalam kondisi bahwa kalau saya menunggu, seolah-olah saya tidak penting lagi. Kalau saya menunggu si A, seolah-olah saya tidak penting lagi. Kalau saya menunggu ini, kayaknya saya tidak diprioritaskan lagi. Jadi akan lebih baiknya kalau saya ambil jalan pintas, akan lebih baiknya kalau saya ambil jalan kompas, sehingga saya menjadi memprioritaskan diri saya sendiri. Yang ketiga, orang tidak suka menunggu karena dalam menunggu akan terungkap karakter kita yang sebenarnya.
Jika Anda mau melihat karakter orang yang sebenarnya, kasih waktu yang lebih, tapi jangan dalam bentuk mencobai tentunya. Kita menantikan akan ada orang yang marah-marah ketika menunggu, ada yang emosional ketika menantikan seseorang, ada yang tidak sabaran dan akhirnya memutuskan untuk pergi ketika yang ditunggu-tunggu tidak datang, padahal begitu dia pergi, yang ditunggu-tunggu muncul, kan? Menjengkelkan, bukan? Nah, inilah ketiga hal yang saya simpulkan. Bapak Ibu bisa tambahkan kalau punya referensi dan belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa ini ketiga hal yang penting bagi saya. Mengapa kita tidak suka menunggu? Kenapa kita tidak suka menunggu? Yang pertama, karena kita maunya kita ini punya ada dalam kehidupan yang pasti, yang serba pasti. Sedangkan menunggu ada di dalam state ketidakpastian. Kita tidak mau menunggu karena kita mau diprioritaskan. Kita tidak mau menunggu karena nanti terungkap karakter kita yang sebenarnya, bahwa ternyata kita tidak sabaran. Tapi di dalam 2 bulan ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita diajarkan secara tidak langsung oleh pandemi ini, oleh virus ini, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang menunggu kapan selesainya COVID ini. Kalau boleh jujur saya katakan, bukan sebuah pengeluhan, bahwa saya juga menunggu kapan selesai COVID ini, agar supaya saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara langsung di hadapan Bapak Ibu Saudara semua, tidak melewati proses demi proses, agar firman Tuhan ini tersajikan di hadapan Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya yang sedang diajarkan kepada kita beberapa bulan inilah, mari kita bersabar dan menunggu. Nah, ada keuntungannya ketika menunggu dan kita belajar dari COVID-19, dari proses pandemi ini, bahwa kita sedang diajar untuk menunggu dan menantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa keuntungan dari menunggu? Yang pertama, kalau tadi di dalam kita tidak mau menunggu kan akan terungkap karakter kita yang asli, justru sebenarnya keuntungan dari menunggu atau menantikan adalah akan terbangunnya karakter kita. Karakter apa? Sabar. Karakter apa? Rendah hati. Panjang sabar dalam bahasa Inggrisnya long suffering, artinya penderitaan yang panjang. Bayangkan, diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia menjadi panjang sabar. Kita disuruh untuk menunggu, kita disuruh untuk menantikan Tuhan agar terbentuk karakter kita menjadi pribadi yang lebih sabar. Bukan pribadi yang terburu-buru mengambil keputusan, bukan pribadi yang tergesa-gesa untuk mengerjakan sesuatu, tapi kita menjadi pribadi yang long suffering, memiliki karakter yang panjang sabar, yaitu karakter yang langka hari-hari ini. Orang cepat naik pitam, orang cepat emosional, orang cepat marah-marah, orang lupa untuk menjaga hati mereka, mempertahankan pertahanan mereka, menguatkan pertahanan hati mereka untuk lebih sabar lagi. Tapi di dalam menunggu dan menantikan Tuhan, kita diajarkan untuk menguatkan hati kita dalam hal apa? Lebih sabar lagi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Daud perintahkan kepada Anda dan saya untuk nantikanlah Tuhan, tunggu Tuhan. Dan dalam tunggu Tuhan itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang pertama tadi untungnya kita punya karakter menjadi lebih sabar. Yang kedua, Daud sedang katakan begini, jika engkau berharap untuk menantikan Tuhan, memiliki harapan yang tinggi untuk menunggu Tuhan, maka di situ ada keuntungannya. Yang kedua, terjalinnya komunikasi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan, di mana saja engkau berada pada pagi hari ini, kalau kita ada di ruang tunggu airport mungkin, ruang tunggu di mana saja, dan ketika kita ada di situ dan kita menunggu lama sekali, di samping kiri kanan kita ada orang. Biasanya 5-10 menit pertama kita akan diam dan mengamati orang lain. Kecuali ada karakter-karakter tertentu yang cepat sekali membaur dan bisa cepat berbicara dengan orang baru. Tapi kalau seperti karakter saya akan mengamati dulu beberapa waktu lamanya. Dan ketika sudah nyaman dengan kondisi di kiri kanan, maka saya akan bisa memulai percakapan. Atau jika orang di sebelah saya memulai percakapan atau komunikasi, maka kita juga akan membalas membangun komunikasi. Nah, dalam menantikan atau menunggu akan apa yang Tuhan kerjakan kepada kita, Tuhan sedang ajarkan itu kepada Anda dan saya. Mari jalin komunikasi dengan Tuhan dalam menunggu itu. Maka menunggu ini bukan tindakan pasif, bukan tindakan tiada harap, bukan tindakan putus asa, bukan tindakan ya sudahlah terserahlah, gue sera-sera apa yang terjadilah. Enggak. Justru menunggu ini juga sebuah tindakan aktif. Di dalam menunggu itu Tuhan menuntut kita, Tuhan menunggu untuk engkau dan saya menjalin sebuah komunikasi yang intens dengan Tuhan. Sekalipun sekarang pemerintah dan dunia sedang menyatakan sebuah istilah baru yang namanya new normal. Normal yang baru yang seperti apa?
Tapi dalam beberapa bulan ini, Bapak Ibu yang dikasihi, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di dalam kondisi menunggu. Dan dalam kondisi menunggu itu ingin saya tanyakan kepada Anda semua, berapa banyak yang menjalin komunikasi dengan Tuhan? Di dalam kondisi menunggu dan bekerja dari rumah, berapa banyak yang menjalin komunikasi di dalam keluarga? Wahai bapak-bapak, berapa banyak yang mulai menjalin komunikasi dengan istri dan anak-anak? Wahai istri-istri, berapa banyak yang mulai menjalin komunikasi dengan suami dan anak-anak? Wahai anak-anak, dalam kondisi menunggu ini, berapa banyak yang sudah menjalin komunikasi dengan orang tuamu yang tersayang, dengan saudara-saudaramu yang ada di dalam rumah. Mari jalin komunikasi dalam waktu menunggu ini. Dan yang paling terutama adalah ketika disuruh menunggu, ketika disuruh menantikan Tuhan, ada suatu pengharapan. Dan di dalam pengharapan itu jangan lupa tetap proaktif dengan menjalin komunikasi dengan Tuhan kita. Yang ketiga, apa keuntungan dari kita menunggu? Saya pelajari dari selama masa COVID-19 ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jemaat di mana saja engkau berada, bahwa kalau Anda memperhatikan media sosial, banyak sekali muncul keterampilan-keterampilan baru di sana. Ketika kita menantikan menunggu selesainya masa pandemi ini, banyak yang menjadi ahli masak baru, banyak yang menjadi pemain musik yang baru, banyak yang ahli dalam mengutak-atik komputer. Artinya apa? Ketika kita ada dalam waktu menunggu ini, sekali lagi menunggu bukan pasif, menunggu bukan berarti menantikan tiada harap. Menunggu ternyata tidak semenjengkelkan itu ya. Karena ternyata dalam kita menunggu dan kita menantikan selesainya proses pandemi ini selesai, bahkan kita menunggu dalam menantikan jawaban Tuhan, kita tidak bisa menyerah dan tidak aktif mengerjakan apa-apa. Justru dalam menunggu jawaban doa dalam kehidupan kita, kita bisa mengerjakan hal-hal baru. Kita bisa memulai sebuah kebiasaan baru. Dan dalam sebuah kebiasaan baru yang kita tingkatkan, bisa menjadi sebuah keterampilan yang akan menjadi kompetensi kita, dan itu akan menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada yang salah dalam menunggu. Jadi tidak semenjengkelkan itu ternyata menunggu, apalagi menantikan dan menunggu jawaban doa. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di akhir dari bulan Mei ini saya tetap memberikan dukungan, tetap memberikan dorongan kepada Bapak Ibu semua, mendorong Anda sekalian untuk terus menguatkan, meneguhkan hatimu. Dengan kata tadi itu, teguhkan artinya apa? Pelihara terus menerus hatimu, jagai, kuatkan bentengan pertahanan hatimu. Kemudian yang ketiga, tetap kendalikan hatimu. Dan ketika kita ada dalam kondisi kuatkan dan keteguhan hati di dalam Tuhan, dalam menantikan jawaban doa, akan ada banyak perkara-perkara hebat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karakter kita semakin bertumbuh dengan baik. Lalu kemudian akan ada terjalinnya komunikasi yang indah antara kita dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, dan ketika menunggu jawaban doa, ternyata kita sedang menampilkan, menimbulkan, memunculkan, meningkatkan keterampilan-keterampilan baru, talenta-talenta baru yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan dan berikan dalam kehidupan Anda semua. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun hari ini adalah kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, tapi mari kita belajar untuk menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita. Dan dalam kekuatan dan keteguhan itu, kita mampu untuk terus-menerus menantikan dan menunggu Tuhan. Jangan lemah ketika menunggu jawaban Tuhan. Jangan menyerah ketika menantikan jawaban doa. Justru Anda harus tetap kuatkan hatimu, Anda harus tetap teguhkan hatimu. Dan dalam keteguhan hatimu itu, pasti ada jawaban-jawaban doa yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita semua. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.